Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa YouTube Kreatif TV yang dirahmati oleh Allah, pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang luar biasa, bulan di mana Allah curahkan segala kasih sayangnya, yaitu bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat besertakan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang rela memperjuangkan agama ini sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati nikmatnya memeluk agama Islam. Pemirsa YouTube Kreatif TV yang dirahmati oleh Allah, puasa disebut sebagai ibadah qalbiyah badaniyah, yang artinya bahwa puasa adalah ibadah yang menekankan pada aspek hati dan fisik daripada manusia. Selain daripada hati dan fisik manusia tidak terlalu terlibat di dalam puasa, seperti harta kita, jabatan kita, followers kita, tidak berpengaruh kepada puasa kita. Oleh karena itu, yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa bukanlah orang yang kaya raya, bukanlah orang yang tinggi jabatannya, juga bukan orang yang banyak pengikut followersnya. Tapi yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Karena hanya orang berimanlah yang mampu menunaikan puasa, menjaga fisiknya, menjaga hatinya, untuk kemudian beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Pemirsa YouTube Kreatif TV yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang hati, Imam Ghazali pernah berkata bahwa hati manusia itu adalah ibarat danau, dan anggota tubuh yang lain, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, itu adalah sungai yang mengalir dari danau itu. Maka ketika danau itu bersih, maka sudah barang tentu yang dialirkan dari danau itu adalah air yang bersih, sehingga sungai-sungai itu menjadi sungai yang bersih. Begitu juga dengan hati manusia. Kalau hati manusia itu bersih, maka yang dihasilkan dari hati yang bersih itu adalah perbuatan yang baik. Mata digunakan untuk melihat yang baik, telinga digunakan untuk mendengar yang baik, mulut digunakan untuk mengucap yang baik. Itulah kemudian ketika hati kita menjadi hati yang jernih dan bersih. Pemirsa YouTube Kreatif TV yang dirahmati Allah, oleh karena itu, di antara banyak aspek yang kemudian ditimbulkan daripada puasa adalah bagaimana puasa
melembutkan hati kita. Puasa membangun kelembutan hati kita. Di antara yang ditimbulkan dari kelembutan hati kita saat puasa, yang pertama adalah puasa menghadirkan kejujuran. Sudah tentu kalau kita berpuasa, kita pasti melaksanakan ibadah dengan giat. Ketika siang hari kita melaksanakan ibadah sholat duhur, tentu kita sebelum sholat duhur melaksanakan yang namanya berwudu. Ketika berwudu tentunya kita berkumur. Nah, ketika kita berkumur, ada kesempatan untuk kemudian meneguk sedikit air. Yang saya yakin orang lain tidak akan tahu kalau kita melakukan itu. Bahkan teman wudhu sebelah kita saja, saya yakin tidak tahu kalau kita seandainya meneguk air sedikit itu saat kita berwudhu. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu, pemirsa? Kenapa kita tidak berani kemudian melakukan itu? Sahabat YouTube Kreatif TV yang dirahmati Allah, kita tidak berani melakukan hal tersebut karena kita sadar, karena kita tahu bahwa perbuatan yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadir di dalam hati kita, sehingga membuat perbuatan yang kita lakukan itu ketika tidak sesuai, maka kita akan menolak dan tidak melakukan itu. Maka ini sejatinya adalah esensi daripada puasa. Bagaimana puasa mampu menghadirkan di dalam hati kita hati yang dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang di dalamnya hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya ada pada kontrol hati kita, pada nurani kita. Sehingga dengan begitu insya Allah perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Pemirsa YouTube Kreatif TV yang dirahmati oleh Allah. Dan yang kedua, di antara hal yang dihasilkan daripada berpuasa melembutkan hati kita adalah puasa menghadirkan kejujuran. Kita tahu jujur adalah hal yang sangat penting di negara kita, apalagi hari ini kejujuran menjadi krisis yang mana orang sulit untuk dipercaya kejujurannya. Dengan puasa kita dilatih untuk menjadi pribadi yang jujur. Yang kedua, di antara hal yang ditimbulkan dari puasa dalam membentuk atau melembutkan hati kita adalah puasa menghadirkan kesabaran. Kita tahu ketika orang itu dalam kondisi lapar, ketika orang itu dalam kondisi dahaga, orang itu pasti akan mudah tersulut emosinya. Kalau ada gak betul sedikit begitu, langsung marah. Itu secara psikologi begitu. Tapi ketika kita berpuasa, bagaimana Nabi kita mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika engkau berpuasa, kemudian ada orang yang mengganggumu, orang yang mengejekmu, ada orang yang mengajakmu bertengkar, maka kata Rasulullah apa? Bukan untuk membalasnya, bukan untuk kemudian memberi pelajaran kepada dia, tapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Maka katakan inni so'im, inni so'im. Sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Artinya apa? Nabi mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berpuasa, ada hal yang menjengkelkan di sekitar kita, itu tidak membuat hati kita ikut marah terhadap kondisi itu, tapi kita membentengi diri kita menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang tenang, yang mampu mengendalikan daripada keadaan di sekitar kita. Sahabat
YouTube Kreatif TV yang dirahmati oleh Allah, puasa seharusnya menghadirkan kelembutan hati kepada kita. Dengan begitu, puasa kita kemudian akan menjadi puasa yang berkualitas, karena tidak hanya kemudian menahan lapar dan dahaga, tapi puasa menghadirkan kelembutan hati, dan lebih-lebih dari kelembutan hati itu mengakibatkan kita menjadi manusia-manusia yang mana berbuat, yang mana kita berperilaku, semuanya berpatokan kepada hati nurani kita. Dengan begitu, insya Allah kita akan mendapatkan derajat manusia yang bertakwa, yang kemudian dijanjikan oleh Allah mendapatkan surganya di akhirat kelak. Semoga kita semuanya termasuk orang yang mampu menghadirkan kelembutan hati di dalam puasa kita tahun ini, sehingga kita kemudian menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Nasrum minallah wa fathun qarib billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.